Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Noni Sintani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Nah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai instruksi dan juga menganalisis hasil estimasi dari ketujuh model ekonometrika yang akan kita gunakan dan kita analisis menggunakan software Shazam. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan menganalisis model linear berganda. Setelah kita buka software Shazam, maka akan ada kolom Shazam dan juga kolom editor. Nah, pada kolom editor ini kita akan menuliskan instruksi linear berganda yang akan kita run atau kita estimasi. Nah, berhubung saya telah menyiapkan instruksi linear berganda, maka saya hanya perlu membuka editor linear berganda. Setelah saya klik open, maka akan terbuka dan terlihat instruksi linear berganda sebagai berikut. File 34 merupakan file pengkodean. Kemudian, ini adalah lokasi di mana file data interchange format tersebut saya simpan. Kemudian, bagian ini adalah nama dari file tersebut. Pada data ini, digunakan observasi sejumlah 30, di mana dimulai dari observasi 1 hingga observasi ke-30. Nah, instruksi pada bagian ketiga yaitu read 34. Di mana N hingga YT ini merupakan urutan variabel sesuai dengan data Excel atau data interchange format yang telah kita gunakan. Kemudian div merupakan format file yang kita input. Nah, pada instruksi keempat yaitu kita menggunakan model atau metode yaitu metode OLS. Dan kita tuliskan juga urutan variabelnya. Nah, PCOR ini merupakan instruksi matriks korelasi. Sedangkan PCOV merupakan instruksi matriks kovarian. Kemudian ada juga instruksi stop. Nah, setelah instruksi ini dirasa benar, langsung saja kita klik run. Maka hasil estimasinya dapat terlihat pada kolom Shazam seperti ini. Nah, kemudian adapun instruksi dan juga hasil estimasi linear berganda ini dapat kita salin ke dalam Microsoft Word. Langsung saja kita salin. Kemudian kita salin hasil estimasinya. Dan jangan lupa untuk memperkecil ukurannya supaya rapi. Nah, setelah diperkecil maka dapat dilihat instruksi dan juga hasil estimasinya terlihat lebih rapi, terutama pada bagian variable name. Nah, pada bagian variable name hingga elastisitasnya seperti ini. Kemudian model kedua yaitu kita menggunakan model tanpa konstanta. Pada kolom editor ini langsung saja kita klik open, kita buka editornya. Setelah dibuka maka akan terlihat model tanpa konstantanya. Nah, pada baris OLS ini kita memasukkan instruksi baru yaitu noconst. Di mana noconst ini berarti tanpa konstanta. Nah, setelah dirasa benar, langsung saja kita klik run. Maka hasil estimasinya terlihat seperti ini. Dan jangan lupa kita salin seperti cara yang tadi.
Nah, kemudian model yang ketiga yaitu model double lock. Langsung saja kita pilih editor double lock, kita buka, maka terlihat instruksi sebagai berikut. Nah, dari file hingga instruksi read ini masih sama dengan model linear maupun model tanpa konstanta. Yang membedakannya yaitu pada bagian generate ly hingga generate lx4. Dimana pada generate ly ini kita ubah dari bentuk linear ke dalam bentuk logaritma natural, maka akan jadi seperti ini. Generate ly sama dengan log y yt. Kemudian begitu juga dengan bentuk variabel independennya. Kita rubah dari bentuk linear ke bentuk logaritma natural, maka akan jadi seperti ini. Generate lx1 sama dengan logaritma x1 hingga generate lx4 sama dengan logaritma x4. Nah, pada bagian instruksi OLS ini dari yt kita tulis menjadi ly. Dan kemudian dari variabel x1 hingga x4-nya kita tuliskan lx1 hingga lx4. Nah, setelah instruksi dirasa benar, langsung saja kita klik run. Maka akan dihasilkan hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya model yang keempat yaitu model eksponensial. Langsung saja pada kolom editor kita buka editor yang telah kita siapkan. Nah, pada bagian ini yang diubah ke dalam bentuk log yaitu hanya variabel dependennya saja, yaitu variabel yt, sehingga menjadi generate ly sama dengan log yt. Sedangkan variabel independennya yaitu variabel x1 hingga variabel x4-nya kita hapus, tidak kita masukkan ke dalam model eksponensial. Kemudian pada instruksi OLS ini kita menggunakan ly dan menggunakan variabel x-nya dalam bentuk linear. Setelah dirasa benar, langsung saja kita klik run. Kemudian ada pun model kelima yaitu model semi-log, di mana bentuk kebalikan dari model eksponensial. Nah, bila di model eksponensial ini yang kita gunakan yaitu hanya variabel dependennya saja. Nah, sedangkan di model semi-log ini kita hanya akan menggunakan model independennya saja. Nah, langsung saja kita buka instruksi model semi-log. Nah, dapat dilihat bahwa yang digunakan hanyalah variabel independennya saja. Sedangkan pada instruksi OLS yang kita gunakan yaitu yt dalam bentuk linear. Kemudian variabel x-nya kita tuliskan dalam bentuk variabel baru, sehingga dituliskan lx1 hingga lx4. Nah, setelah dirasa benar, langsung saja kita klik run.
Kemudian ada pun model keenam yaitu model resiprokal. Nah, pada model resiprokal ini dapat dilihat ada variabel baru yaitu variabel NO, NI, SH, dan IN. Nah, ini saya tuliskan sesuai keinginan saya. Jadi, teman-teman sekalian dapat menuliskan nama variabelnya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing karena penamaan atau penulisan nama variabel ini bebas. Nah, kemudian variabel independennya dimulai dari variabel X1 hingga variabel X4-nya ini kita tuliskan ke dalam bentuk 1 sama dengan X1, maksud saya 1 per X1, 1 per X2 hingga 1 per X4. Nah, setelah dirasa benar, langsung saja kita klik run. Nah, kemudian ada pun model yang terakhir yaitu model log inverse. Adapun instruksinya yaitu sebagai berikut. Nah, yang membedakan antara model log inverse dengan model resiprokal sebelumnya yaitu terdapat pada variabel independennya, di mana kita tuliskan pada 1 per X1 ini kita tambahkan minus. Sama juga dengan X2-nya. Menjadi minus 1 per X2, minus 1 per X3, dan juga minus 1 per X4. Nah, setelah dirasa benar, langsung saja kita klik run. Nah, teman-teman, inilah instruksi dan juga hasil analisis, hasil estimasi dari ketujuh model ekonometrika menggunakan software Shazam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembar kerja 5. Di sini kita akan menjawab soal dari lembar kerja 5. Nah, di sini telah saya isi, dapat dilihat ada soalnya. Di sini kita diperintah untuk menuliskan instruksi Shazam dalam bentuk model linear, resiprokal, double log, dan juga model eksponensial. Nah, pada model linearnya dapat kita kopikan seperti ini. Ini dapat kita copy ke dalam lembar kerja 5. Maka akan jadi seperti ini. Nah, begitupun langkah selanjutnya hingga terakhir. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika dan juga lembar kerja 5. Semoga penjelasan yang telah saya jelaskan tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.